Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, ikhwan ataupun akhwat, selamat datang di kajian khusus muslimah. Tapi nggak terlarang kok bagi ikhwan. Kita sedang mengusung tema benteng bagi wanita muslimah. Beberapa benteng yang sudah kita bahas. Pertama, rasa malu. Kedua, ilmu. Ketiga, akhlak. Ini yang sedang kita bahas. Poin terakhir yang sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu adalah akhlak kepada sesama muslimah. Ini benteng yang luar biasa. Kalau benteng ini runtuh, jebollah pertahanan wanita muslimah tersebut. Kalau akhlaknya buruk, dia akan terjerumus ke dalam banyak dosa dan maksiat. Akhirnya terjerumus ke dalam kebinasaan dunia ataupun akhirat. Dari akhlak yang baik kepada sesama muslimah lahir ukhuwah, lahir persatuan dan kesatuan. Karena berkata Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, menukil perkataan Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, "I'lam rahimakallah annal ulfata thamratu husnil khuluq." Ketahuilah wahai saudaraku bahwa persatuan ulfah itu menyatunya hati. Ukhuwah, persatuan dan kesatuan adalah buah dari akhlak yang baik. Lianna husnul khuluq yuthmiru tahaba wa ta'allufa wa tawafuqa. Karena akhlak yang baik melahirkan saling mencintai, saling menyayangi, persatuan dan kesatuan. Orang kalau diperlakukan dengan perlakuan yang baik, pasti suka, pasti senang. Akhirnya mendekat, akhirnya akrab, akhirnya bersahabat dan bersaudara, akhirnya bersatu. Jadi ukhuwah itu lahir dari kemuliaan akhlak. Dan ukhuwah yang terjalin adalah benteng lain selain kemuliaan akhlak bagi setiap muslim dan muslimah. Maka jangan runtuhkan. Salah satu cara menjaga agar benteng berupa ukhuwah dan kemuliaan akhlak ini terjaga adalah jaga pergaulan. Bergaul hanya dengan orang yang akan memberi manfaat dunia akhirat kepada kita, lahir dan batin kepada kita. Apabila ada teman yang tidak membawa kebaikan dunia akhirat bagi kita, atau hanya dunia saja tanpa membawa kebaikan akhirat, bahkan memperburuk kondisi di akhirat kita, maka jauhi teman seperti itu. Sebab nanti akan menjadi penyesalan di akhirat karena salah memilih teman. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 27 sampai ayat 29.
Dalam ayat ini Allah menyatakan yauma ya'addu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anidh dzikr ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadhula. Kata Allah, pada hari itu, maksudnya pada hari kiamat nanti, orang yang zalim gigit jari. Gigit jari itu ungkapan dari penyesalan. Sambil berkata, aduh celaka aku. Kenapa aku tidak mengambil jalan bersama para rasul? Celaka aku, kenapa aku menjadikan si fulan sebagai sahabatku? Sungguh dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran setelah Al-Quran ini datang kepadaku. Ini penyesalan disebabkan karena salah memilih teman. Maka para ulama seperti yang dijelaskan oleh banyak ulama, di antara Syekh Abdul Razak menyatakan Qurana usu adharun nasi ala imani syakhs wa sulukihi wa akhlaqihi fa mukhalatatuhum wa musahabatuhum sababun azimun min asbabin naqsil iman wa dha'fihi. Kawan bergaul yang jelek adalah paling berbahaya atas iman pribadi dan akhlak seseorang. Bergaul dengan mereka merupakan sebab terbesar lunturnya iman, bahkan hilangnya iman. Berkata Nabi SAW, ar-rajulu ala dini khalilih falyanzur ahadukum may yukhalil. Seseorang itu agamanya dipengaruhi oleh agama kawannya, maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia berkawan. Hadis ini derajatnya hasan. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Sunannya. Berkata Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah ketika menerangkan hadis ini, wa hadza ma'nahu wallahu a'lam annal mar'a ya'tadu ma yarahu min af'ali man sahibah wad dinul 'adah fa hadza umira an la yashaba illa man yara minhu ma yuhillu wa yujmilu fa innal khaira 'adah. Makna dari hadis ini wallahu a'lam, seseorang akan terpengaruh oleh apa yang dia lihat dari perbuatan dan perkataan sahabatnya. Dan agama dipengaruhi oleh kebiasaan. Maka hadis ini memerintahkan agar kita tidak bersahabat kecuali dengan orang yang akan memperbaiki kita dan memperindah perilaku kita. Karena kebaikan teraih oleh kebiasaan. Sebait syair yang dibikin oleh seorang ulama. Syair ini lahir merupakan perasan dari ayat Al-Quran dan hadis. Namanya Adi bin Zaid. Dia berkata, anil mar'i la tas'al wasal an qarinih fa kullu qarinin bil muqarini yuqtadi. Jangan kamu tanya tentang seseorang, bagaimana orang ini baik apa tidak, pemahamannya lurus apa tidak, taat apa maksiat. Jangan ditanya.
Cukup tanya siapa kawan-kawannya. Karena setiap orang akan mengikuti kebiasaan kawannya. Kalau kawan-kawannya orang fasik, orang durhaka, dia nggak akan jauh. Tapi kalau kawan-kawan dekatnya orang soleh, orang berilmu, orang yang selalu berkutat dalam dunia ilmu dan dakwah, itu akan memberi pengaruh yang sangat baik. Apa makna dari hadis dan bait syair ini? Diterangkan dalam sebuah kitab namanya Bahjatul Majalis. Suatu saat kita ingin membahas kitab ini. Bahjatul Majalis ini maknanya adalah kemuliaan majelis. Maksudnya majelis-majelis ilmu. Dijelaskan di sana wa makna fi dzalik alla yukhalital insan man yuhmiluhu ala ghairi ma yuhmadu min al-af'al wal madhahib. Wa amma ma yu'manu minhu dzalika fala haraja fi dzalik. Maknanya adalah jangan sampai seseorang bergaul dengan orang yang bisa menyeret kita kepada perbuatan yang tidak terpuji atau pemahaman yang keliru. Berkata Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah, ketika menerangkan al-mar'u ala dini khalilihi, bahwa seseorang agamanya akan dipengaruhi oleh agama kawannya. Apa maknanya? Maknahu, kata Al-Khattabi, la tukhalil illa man radita dinahu amanatahu. Fa innaka idza khalaltahu qadaka ila dinihi wa madhhabihi. Wala tugharrir bidinik wala tukhatir binafsik fatukhalilu man laysa mardiyan fi dinihi wa madhhabihi. Maknanya jangan kamu bersahabat kecuali orang yang kamu ridhoi agamanya dan amanahnya. Agamanya bagus, amanahnya bagus. Karena apabila kamu bergaul dengan orang seperti itu, yang bagus agamanya, perilakunya bagus, dia akan menuntunmu seperti agama dan perilaku dia. Kita juga akan terbawa bagus. Lalu perhatikan kalimat berikutnya. Wala tugharrir bidinik, jangan kamu tertipu oleh agamamu. Maksudnya agama kita yang baik, yang bagus. Kita punya ilmu, kita punya ketaatan. Lalu tertipu dengan hal itu dalam arti ini cukup untuk bergaul dengan siapa saja. Saya tidak akan terpengaruh. Bahkan saya yang akan mempengaruhi orang lain. Jangan terpengaruh, wala tukhatir binafsik. Jangan kamu berpikir seperti itu, lalu kamu berpikir dengan kalau kamu bergaul dengan orang yang kamu tidak ridhoi agamanya dan amanahnya, lalu kamu terseret seperti itu. Saya pernah cerita ada seseorang, ulama dia, pemuda dia hafal Quran, hafal hadis ribuan, mengajar, dipercaya. Dia ini ahli berdebat melawan khawarij takfiri. Tokoh-tokoh takfiri kalau debat dengan dia nggak bisa berhujjah. Lalu dia punya saudara sepupu perempuan. Sepupu itu bukan mahram, boleh dinikah. Anak paman gitu ya. Sepupunya ini berpemikiran takfiri. Dia ingin menyelamatkannya dari akidah yang menyimpang. Dan tidak ada cara untuk menyelamatkannya kecuali dengan menikahinya. Setelah dinikahi baru diajari. Dia yakin pede terhadap agamanya. Akhirnya dinikahi. Apa yang terjadi? Dia berubah lebih takfiri daripada istrinya. Tertipu dia dengan agamanya.
Maknanya dia meyakini ilmu dan ketaatan terhadap agamanya bisa membentengi dirinya lalu bergaul secara sembarangan. Maka tidak boleh. Berkata Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah, wa qad ruya fi hadzal hadits, unzuru ila Fir'aun ma'ahu Hamman, unzuru ila Hajjaz ma'ahu Yazid bin Abi Muslim syarru minhu, unzuru ila Sulaiman bin Abdul Malik sahibahu Raja bin Haywah faqawwamahu wa saddadahu. Kata Imam Sufyan bin Uyainah, telah banyak diriwayatkan hadis tentang hal ini. Maka perhatikan Fir'aun, kenapa dia jahat? Dia punya dua kawan pendamping yang jahat. Hamman dan siapa? Qarun. Perhatikan Hajjaz bin Yusuf, dia jahat. Jenderal di zaman Yazid bin Muawiyah. Dia memiliki pendamping yang lebih jahat dari dia, Yazid bin Abi Muslim. Ini contoh, bergaul dengan orang buruk, dia terpengaruh keburukan bahkan lebih buruk. Lihat Abu Thalib. Orang penyayang terhadap Nabi SAW dan banyak jasanya melindungi Nabi dan kaum muslimin. Dia punya sahabat orang musyrik, Abu Lahab, Abu Jahal, Utbah dan seterusnya mati dalam keadaan musyrik. Pas ada kecenderungan kepada Islam di akhir hayat, Nabi SAW sampai menyatakan, ya ammi qul la ilaha illa kalimatan asyhadu laka biha indallah. Hai pamanku, katakan olehmu la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan menjadi saksi di sisi Allah bagimu. Pas dia mau mengucapkan, sahabatnya yang saat itu ada berkata, ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Hai Abu Thalib, apa kamu sudah benci kepada agama Abdul Muttalib? Diganggu dia. Sampai mati dalam keadaan tidak mengatakan la ilaha illallah. Dan banyak lagi contoh pengaruh buruk seseorang kepada kita sebagai sahabat. Sekarang pengaruh baik, lihat kepada Sulaiman bin Abdul Malik. Dia bersahabat dengan orang berilmu dan soleh namanya Raja bin Haywah. Sulaiman bin Abdul Malik ini khalifah yang ke-8, khalifah yang ke-7 dari silsilah khilafah Bani Umayyah. Khalifah pertama Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Terus Yazid bin Muawiyah. Terus anaknya Yazid namanya Muawiyah juga. Muawiyah bin Yazid. Terus sampai generasi ke-7 barulah Sulaiman bin Abdul Malik. Dari mulai pemerintah Yazid bin Muawiyah terus itu memiliki pendamping atau panglima atau jenderal yang jahat. Yang tadi disebutkan Hajjaj bin Yusuf. Yang bersahabat dengan orang yang lebih jahat namanya Yazid bin Muslim. Terus ketika generasi ke-7 tadinya Marwan bin Abdul Malik. Kemudian turun. Nah, kemudian pengaruh dari Hajjaj tetap masih besar sampai Sulaiman bin Abdul Malik dia mengangkat menteri seorang ulama yang soleh. Namanya Raja bin Haywah. Dibimbing, dinasihati oleh ilmu agama dan kesolehannya, berubah. Akhirnya pengaruh Hajjaj bin Yusuf dipreteri, diberantas semuanya. Diganti para jenderalnya, para perwiranya dan para menterinya dengan orang-orang yang baik, maka menjadi baiklah. Akibatnya rakyat
mengamalkan agama ini secara tenang, tentram, tanpa ketakutan dan baik. Suasana keagamaan, keilmuan dan dakwah subur kembali. Akibatnya rakyat menjadi orang yang lebih taat daripada sebelumnya. Sayang, Sulaiman bin Abdul Malik berkuasa hanya 2 tahun. Setelah itu wafat. Tapi karena rakyatnya sudah berubah menjadi orang soleh, penggantinya jauh lebih baik dan menjadi legenda dalam sejarah kekhalifahan kaum muslimin. Generasi ke-8 atau khalifah ke-8 dari turunan Bani Umayyah ini namanya begitu terkenal. Selain khalifah yang rasyid, juga dikenal sebagai seorang ulama. Beliau adalah Umar bin Abdul Aziz, khalifah ke-8 dari generasi Bani Umayyah. Nah, lihat pengaruh kawan penasihat yang baik berubah menjadi baik. Karena itu jangan salah memilih kawan. Peribahasa dalam bahasa Arab, ini peribahasa bukan ayat, bukan hadis. Tapi benar sesuai dengan realita. Peribahasa ini menyatakan an-nasu ka'asrabil qita'. Manusia itu tak ubahnya seperti kapas. Kapas sangat mudah menyerap air yang ada di lingkungannya, di dekatnya. Air beberapa tetes masukin kapas, kering. Karena apa? Airnya terserap. Kenapa? Kenapa manusia disebut seperti kapas? Lima jubilu alaihi min tashabbuhi ba'dihim bi ba'd wa muhakati ba'dihim li af'ali ba'd. Karena manusia diciptakan dengan membawa karakter suka saling meniru satu sama lain dan suka saling mencontoh perbuatan satu sama lain. Kawan yang lebih dominan, apalagi dikagumi, itu bakal dicontoh beberapa karakteristiknya dan kebiasaannya, akhirnya melekat pada dirinya. Walaupun mungkin awalnya bercanda. Bahkan orang yang memiliki atau dianggap memiliki persepsi yang buruk, kebiasaannya awalnya dijadikan bahan candaan, akhirnya lama-lama menjadi kebiasaan. Ente kadang-kadang kamu nanya ya, itu kan jadi viral ya enggak? Hanya karena apa? Hanya karena pengaruh pergaulan. Oleh karena itulah maka orang yang memulai sebuah kebiasaan, dia akan menanggung akibat dari orang-orang yang mengikuti kebiasaannya itu. Baik yang baik atau yang buruk. Kalau kebiasaannya baik, diikuti orang, kebiasaan baiknya dapat pahala, ditambah pahala orang-orang yang mengikuti kebiasaan baik tersebut. Kalau dia menjadi perintis lahirnya keburukan, dia memikul dosa orang-orang yang mengikuti keburukan itu tanpa mengurangi masing-masing dosa pengikutnya sedikit pun. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyan quswa min uzurihim syai'a. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan kebaikan dalam Islam, dia dapat pahala ditambah pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan itu. Siapa yang menunjukkan satu jalan keburukan, satu jalan kesalahan, dia memikul dosa ditambah dosa orang-orang yang mengikuti keburukan itu tanpa mengurangi keburukan pengikutnya sedikit pun. Nah,
Ini penjelasan diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Al-Istiqamah. Beliau menyatakan an-nasu ka'asrabil quta lima jubilu alaihi min tasyabuhi ba'dihim bi ba'd wa muhakati ba'dihim li af'ali ba'd walidzalik kana al-mubtadi'u bil khair wa bisyarr lahu mithlu man tabi'ahu minal ajri wal wizr. Manusia itu seperti kapas karena mereka memiliki karakter suka saling meniru, suka saling mencontoh. Oleh karena itu orang yang pertama kali menjadi perintis lahirnya kebaikan dan keburukan, dia akan memikul dosa ditambah dosa para pengikutnya baik dalam kebaikan atau keburukan. Kalau kebaikan pahala, kalau keburukan dosa, tanpa mengurangi dosa dan pahala para pengikutnya sedikit pun. Oleh karena itu berkata Imam Al-Khattabi dalam sebuah kitab namanya Al-Uzlah. Beliau berkata tentang salah satu di antara efek baik dari uzlah, selamat dari kawan-kawan yang buruk. Dan uzlah dianjurkan ketika lingkungan lebih memberi pengaruh buruk daripada pengaruh baik. Beliau berkata, innama ja'an nahyu an mukhalatati qurana'is su wa tahdhir min mujalasatihim li'anna ittiba'al insan majbulatun 'alal iqtida' wat tashabbuh biman yuqarin. Famujalasatu tullabil ilm tuharriku fi nafs al-hirsu 'ala talabil ilm wa mujalasatuz zuhad tuzahidu fid dunya wa mujalasat al-mubtadi' wa ahlal ahwa turdi fi mahawil bida wa mujalasatul haris ala dunya tuhariku fi nafas al-hirs ala dunya wa hakadha. Hanyalah ada larangan bergaul dengan kawan-kawan yang buruk dan wanti-wanti jangan sampai bersahabat dengan mereka adalah karena karakter manusia suka mengikuti, meniru orang yang menjadi kawan dekatnya. Maka bergaul dengan para penuntut ilmu akan membuat kita jadi semangat juga menuntut ilmu. Bergaul dengan orang-orang zuhud, kita juga akan terbawa zuhud. Bergaul dengan ahlul bid'ah dan ahlul hawa, kita akan terjerumus dalam kebid'ahan, minimal ridho dengan kebid'ahan mereka. Dan bergaul dengan para pemburu dunia akan menyebabkan kita pun ikut terbawa memburu dunia. Dan begitulah seterusnya. Karena itulah maka para generasi salafus soleh dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya sangat tegas, sangat keras mewanti-wanti anaknya, cucunya, muridnya jangan berkawan dengan orang yang membawa pengaruh buruk dalam kehidupan. Seperti berkata Abu Darda radhiyallahu an. Beliau berkata min fiqhir rajul madkhaluhu wa mamshahu wa ilfuhu. Di antara bukti benarnya pemahaman seseorang terhadap agamanya adalah dia memilih kawan bergaulnya, kawan duduk, kawan berjalan, dan siapa yang dicintai dan mencintainya. Kalau yang mencintainya orang-orang soleh, dia soleh. Karena orang soleh akan dibenci oleh orang fasik kok. Karena apa? Karena dianggapnya bawel, usil. Ada ustadz yang dibenci oleh orang banyak. Bukan karena ustadz itu berbuat jahat kepada orang itu, tapi dianggap usil, sedikit-sedikit nggak boleh, sedikit-sedikit kesindir, sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit terancam neraka, kan gitu. Usil amat, dibenci saja.
Karena omongannya yang menyampaikan kebenaran membuat banyak pihak tersinggung. Siapa yang mencintai, menyukai ustadz yang berdakwah menyampaikan? Hanya orang-orang yang mencintai kebaikan dan kebenaran. Seperti itulah. Jadi pemahaman agama seseorang dilihat dari siapa kawan bergaulnya, siapa kawan berjalannya, siapa orang yang mencintai dan dicintainya. Berkata Abu Qilabah setelah menukil atau mengutip perkataan Abu Darda ini, ala tara ila qawli syair anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu fa inal qarin bil muqarin yaqtadi. Kata Imam Abu Qilabah, tidakkah engkau perhatikan sebait syair? Syair ini tadi syair Adi bin Yazid, seorang ulama rata-rata membuat syair. Imam Syafi'i banyak membuat syair. Syair ini isinya nasihat luar biasa. Dan kemudian dibukukan dalam sebuah kitab besar namanya Dewan Syafi'iyah. Isinya syair. Ada sebait syair disusun oleh Adi bin Yazid tadi, jangan kamu tanya tentang baik buruknya seseorang. Agamanya, akhlaknya, perilakunya jangan. Tapi tanya siapa kawan-kawannya. Karena setiap orang akan mengikuti kebiasaan kawan dekatnya. Kalau dia berkawan dengan ahli maksiat, lalai dari ibadah, nggak akan jauh. Kalau dia bergaulnya dengan ahli ilmu, dengan orang-orang yang taat, dengan orang-orang yang berpegang teguh kepada Quran Sunnah, dia pun akan seperti itu. Ini bait syair yang bagus. Sampai berkata Al-Asma'i rahimahullah, beliau ahli hadis. Ketika mengomentari bait ini, beliau menyatakan lam ara baitan asbaha bis sunnati minhu. Aku tidak pernah melihat ada sebait syair yang lebih menyerupai sunnah dibanding bait ini. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "I'tabirun nas bi akhdanihim. Fa innal mar'a la yukhadin illa ma yu'jibuhu." Nilailah manusia dengan kawan-kawannya. Dengan siapa dia berkawan? Kawannya itu kayak apa? Pergaulannya kayak apa tuh? Nilailah dengan itu. Karena seseorang tidak akan mungkin berkawan, bersahabat kecuali dengan orang yang disukainya, disayanginya, bahkan dikaguminya. Bahkan sekarang ini ada istilah idola, idol. Idola itu kalau kita mengetahui makna asal dari idola, kita terkejut. Idola itu berhala. Idola itu sesembahan bahasa Yunani. Lalu berubah menjadi sesuatu yang digandrunginya. Seseorang yang digandrunginya disebut idola. Kalau sudah diidolakan, diikuti bahkan gaya rambutnya, bahkan pakaiannya, bahkan kebiasaannya, bahkan kalimat-kalimat khas yang keluar dari orang yang digandrunginya kemudian diikuti. Dan apa bahayanya? Bahayanya kalau menggandrungi orang yang durhaka, yang jauh dari agamanya, kelak orang itu akan bersama-sama dengan dia, dengan idolanya sampai ke akhirat. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama-sama dengan orang yang dicintainya. Tidak hanya di dunia, di akhirat. Kita bersama-sama terus dengan orang sahabat-sahabat kita yang kita sayangi gitu ya. Terus senang. Kalau misah sehari dua hari kangen. Kalau sudah ngumpul, aduh seru gitu. Betah berjam-jam gak kerasa.
Kelak kita akan bersama-sama dengan mereka sampai di akhirat. Kalau sahabat kita orang durhaka yang jauh dari agama, di akhirat mereka di mana? Di neraka. Waliyadzubillah. Datang seseorang, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Ditanya gitu, Nabi menjawab dengan pertanyaan balik. Ma'a'dadta laha, apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapinya? Nabi menjawab begitu karena waktu kiamat beliau nggak tahu. Beliau, malaikat Jibril nggak tahu. Yang tahu hanyalah Allah. Selain Allah nggak tahu. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Itu ada dalam surah Luqman ayat terakhir. Sungguhnya Allah di sisinya ada ilmu tentang terjadinya kiamat. Hanya Dia yang tahu. Malaikat Jibril nggak tahu. Apalagi malaikat lain. Nabi SAW nggak tahu. Apalagi orang lain. Ketika malaikat Jibril bertanya, "Akhbirni anisah." Terangkan kepadaku hari kiamat kapan? Apa kata Nabi SAW? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Sama-sama nggak tahu. Makanya pas ada orang bertanya, mata sa'ah, kapan kiamat terjadi? Nabi balik menjawab, ma'adadta laha. Apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat? Dia menjawab, tidak ada. Illa annani uhibbullaha wa rasulah. Kecuali satu, aku cinta Allah, cinta Rasulnya. Apa kata beliau? Anta satakunu ma'aman ahbabta fil jannah. Kamu akan bersama-sama orang yang kamu cintai di surga nanti. Karena yang dicintai Rasulullah SAW dan beliau pasti di surga akan bersama. Mendengar itu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang ada di Islam menyatakan, fa uhibbur Rasul sallallahu wa Abu Bakar wa Umar wa arju an akuna ma'ahum walau kana a'mali dunahum. Maka aku mencintai Rasul SAW, Abu Bakar dan Umar, dan aku berharap aku akan bersama-sama mereka di akhirat walaupun amalku jauh berada di bawah mereka. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan bersama-sama dengan orang yang dicintai sampai ke akhirat. Bayangkan kalau yang kita cintai ahli maksiat, ahli neraka. Di akhirat kita bareng sama mereka, waliyadzubillah. Berkata A'mash termasuk salah satu di antara guru Imam Abu Hanifah. Kata A'mash, ini seorang ulama tabi'in, la yas'aluna 'anir rajul ba'da thalath mamsyah wa madkhaluhu wa ilfuhu minan nas. Dulu para sahabat tidak akan bertanya tentang seseorang, apa orang itu baik agamanya atau buruk, lurus atau menyimpang, setelah mengetahui 3 hal tentang orang itu. 3 hal ini, siapa kawan duduknya, kawan bergaul, kawan ngaji, siapa kawan berjalan, dia beraktivitas dengan orang yang kayak gimana, dan siapa orang yang mencintai dan dicintainya. Setelah mengetahui 3 ini, maka sudah bisa diketahui bagaimana agamanya. Maka berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, laisa syai'an ablaghu fi fasadi rajulin wa salahihi min sahibin. Tidak ada sesuatu pun yang lebih besar pengaruhnya dalam merusak dan mensolehkan agama seseorang dibanding sahabat. Orang yang tanya buruk bersahabat dengan orang baik, dia akan terperbaiki agamanya. Contohnya tadi Sulaiman bin Abdul Malik. Bersahabat dengan menteri yang ulama dan soleh, dia berubah menjadi khalifah yang baik.
Sebaliknya, tadinya seseorang baik bersahabat dengan orang buruk terpengaruh menjadi orang buruk pula seburuk sahabatnya. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, kawan adalah pengaruh yang sangat besar bagi baik buruknya agama seseorang. Berkata Qatadah rahimahullah, seorang ulama tabi'in, inna wallahi ma ra'ayna ar-rajula yusahibu minan nas illa mithlahu wa syaklah fasahibus salihin min ibadillah la'allakum an takunu ma'ahum aw mithlahum. Kata Qatadah, kami demi Allah, tidaklah kami melihat seseorang bergaul dengan manusia kecuali orang itu akan serupa sekarakter dengan kawan bergaul. Maka bersahabatlah dengan orang-orang soleh dari kalangan hamba Allah, wahai saudaraku, agar kalian menjadi seperti mereka atau bersama-sama mereka sampai ke akhirat nanti. Makanya kalau ada orang yang mengatakan gaul sama siapa saja, jangan lihat agamanya, jangan lihat karakternya, gaul saja, ini nggak berakal nih orang. Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala menyatakan demikian, laisa lil mu'min ayyaqunda ma kulli man syaa. Tidak layak bagi setiap mukmin bergaul dengan siapa saja yang dikehendaki. Jangankan memilih orang yang akan menjadi sahabatnya, memilih apapun, barang, makanan, tempat, lingkungan, pasti nggak mau sembarangan, ya nggak. Umpamanya kita mau apanya, mau masak. Kenapa dalam pikiran saya seorang lelaki yang muncul alat masak? Karena saya suka masak. Mau masak umpamanya. Butuh apa? Katel, susuk, bukan susuk jimat kadang. Susuk itu apanya bahasa Indonesianya? Cukil beda lagi, cukil untuk ngakel. Susuk lah masa nggak tahu. Untuk ini susuk lah. Katel, susuk, serok. Serok tutung. Minyak. Pasti kita ingin terbaik untuk menghasilkan masakan terbaik. Katelnya teflon, susuknya yang bagus, tidak karatan, tidak leles, tidak copot. Seroknya juga begitu, minyaknya juga jangan jalantah. Bahannya juga jangan sembarangan. Pokoknya asal susuk, asal serok, asal katel, asal bahan makanan. Dikasih yang busuk-busuk. Mau nggak? Nggak mau. Menghasilkan makanan yang busuk juga, yang buruk juga. Lingkungan. Pokoknya asal rumah. Ternyata lingkungannya itu jelek. Tetangganya tukang dangdutan semua. Jadi setiap tisuk jedur napikan ke sore jeder gitu ya, yang terdengar brung 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 pakai speaker tarik. Betah nggak betah. Apalagi kawan bergaul yang mempengaruhi agama dan perilaku kita, harus milih yang baik. Dalam selain itu kita ingin selalu memilih yang terbaik, masa memilih kawan seadanya atau asal aja lah. Tidak berarti kalau orang-orang yang tidak baik agama dan perilakunya kita musuhi. Tidak kita musuhi, tidak kita benci. Cuma jangan bergaul rapat, jangan bersahabat. Sehari-hari bareng, jangan terpengaruh. Tapi kalau dengan orang yang buruk akhlaknya, ya ada kesempatan menasihati, dakwahi. Kalau tidak bisa menasihati, mendakwahinya, jangan sampai kita terpengaruh oleh orang seperti itu. Pas kita berpapasan, saya hello, assalamualaikum, nggak masalah. Tapi bergaul rapat, tidak. Makanya berkata Fudail bin Iyad, laisal mu'min ayyaquda ma kulli man syaa. Nggak boleh seorang mukmin
bergaul dengan siapa saja semaunya, enggak. Nabi SAW menyatakan, kata beliau, al-mar'u ala dini khalil falyandur ahadukum may yukhalil. Dan sampai perkataan dibantah dengan otak, gaul sama siapa aja, yang baiknya ambil, yang buruknya buang, gitu kan. Dibantah hadis Nabi dengan akal dia. Akibatnya dia gaul dengan semua orang, akhirnya sudah, kalau bergaul dengan yang buruk-buruk dia tidak akan betah bergaul dengan yang baik-baik. Setelah menukil hal-hal tadi, berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah, "Faman ta'ammala hadhihi al-athar al-madhkurah wa ghairiha arafa ma fi muqaranati ahli su wal fisq wal fujur min al-khatar ala ad-dini wal khuluq. Fa anta qad tara ar-rajula mustaqiman afifan salihan fa idza qarana wa khalata ahli su wal fisq wa sahibahum asbaha fasiqan fajiran mithlahum wa hadha sunnatullahi fi khalqi kama qila as-sahibus sahib." Siapa yang memperhatikan dalil-dalil tadi, ayat, hadis, ucapan para ulama, para sahabat, dia akan mengetahui betapa bahayanya bergaul dengan orang fasik, orang durhaka, orang yang buruk, memberi pengaruh buruk kepada agama dan akhlak. Kau lihat, kadang ada orang yang lurus, menjaga diri, soleh, ketika bergaul dengan orang durhaka, dia terbawa menjadi durhaka. Ini sunnatullah. Makanya lahir peribahasa as-sahibu sahib. Sahabat sahib. Sahib sahib. Sahib sahabat. Sahib itu yang menyeret. Sahabat menyeret setiap orang untuk memiliki karakter sahabatnya itu. Dan inilah yang menjadi perkara yang membinasakan setiap orang. Memilih kawan bergaul yang salah, yang keliru, berarti menghancurkan benteng pertahanan untuk keselamatan agama kita yang sudah susah payah untuk kita bangun. Kita sudah membangun dengan ilmu, kita sudah membangun dengan akhlak, kita sudah membangun dengan iman, kita sudah membangun juga dengan rasa malu, dibentengi sehebat sekuat mungkin agar diri kita tidak terkontaminasi. Benteng yang sudah kokoh ini diruntuhkan dengan cara salah memilih kawan bergaul. Tak ubahnya kawan bergaul yang buruk ini seperti infiltran, musuh yang menyelinap masuk ke dalam kita, serigala berbulu domba atau bunglon yang pura-pura menjadi kawan yang akan menyelamatkan, ternyata dia menohok dari belakang. Hancur. Betapa banyaknya sebuah negara yang sangat kuat tak bisa tertaklukkan, terkalahkan oleh kekuatan apapun dari luar karena kuatnya benteng, tapi runtuh karena ada infiltrasi ke dalam tanpa disadari. Inilah yang dimaksud jangan runtuhkan benteng di dalam hal berkawan. Maksudnya benteng pertahanan berupa iman, berupa ilmu, berupa akhlak diruntuhkan oleh kawan yang buruk. Akhirnya agama kita pun runtuh karenanya. Ya, inilah penjelasan kita. Sudah cukup 1 jam saja. Saya sudah lihat yang hadir ini banyak orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek. Di atas 1 jam sudah gelisah ya. Kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum. Semoga Allah merawati Ustaz beserta seluruh kaum muslimin. Amin wa iyyakum.
Jika kita tidak boleh duduk bersama ahli bid'ah dan ahli maksiat, bagaimana cara mendakwahi dan menolong mereka? Mendakwahi, menasihati tidak berarti bergaul rapat. Seperti tadi, kalau umpamanya ada kesempatan menasihatinya, mendakwahinya, lakukan. Tapi tidak bareng-bareng ke sana kemari, abring-abringan, ngalit, ngabandalit gitu. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau bertemu berbicara, masukkan dakwah boleh. Setelah itu udah sekedar keperluan memberi nasihat, memberi ilmu boleh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah merahmati Ustaz, guru-guru Ustaz, para ulama, seluruh umat muslim dimanapun berada. Amin wa iyyakum. Saya baru dalam mengikuti kajian dan baru hijrah. Bagaimana cara berteman dan bergaul di kajian? Cara mendapat teman yang solihah. Lihat aja panitia ataupun yang sudah lama ngaji, mana yang akhlaknya baik, tulus, ramah, dekati. Yang jutek, yang judes, yang bawel, yang ketika kajian ngobrol, ketika kajian browsing, chatting, jangan dekat-dekat, nanti terbawa. Jangan lihat panitia atau peserta. Ada panitia sudah senior tapi jutek, judes, jutek, julid. Ada. Jangan, walaupun panitia itu udah belasan tahun atau ngajinya. Tapi nggak ada dampak ke akhlaknya, jauhi. Tapi kok bisa yang kayak gitu jadi panitia? Iya ya, kenapa bisa? Nggak tahu tuh gimana caranya. Ya mungkin jadi panitia dibuka, siapa yang mau jadi panitia? Saya asal dibutuhkan tenaganya, tidak diseleksi akhlaknya. Padahal perlu ada seleksi akhlak. Bila perlu dipantau siapa akhwat yang sudah lama ngaji atau yang sudah berbulan-bulan kelihatan akhlaknya baik, silakan direkrut. Karena ini akan menyebar citra yang baik tentang penyelenggaraan dakwah. Kalau panitianya ramah, baik, tulus, energik gitu ya, gesit, itu jadi dakwah kepada mustami. Apalagi yang baru, pas baru disambut sama akhwat yang ramah. Ukhti ahlan wa sahlan, selamat datang. Wilujeng sumping, anggap rumah sendiri. Gitu sok, sasapu. Dia akan senang. Bila perlu nanti dia menawari, apa yang bisa saya bantu. Ini geser-geser nih. Nah gitu. Oh, dia akan senang. Baru pertama datang sudah memperoleh keramah tamahan, belum dimulai ngaji dia sudah terdakwahi. Nah, yang kayak gitu rekrut ya. Gitu. Afan mau bertanya tentang fitur mematikan notifikasi terbaca di WhatsApp. Seringkali mendapati chat dengan yang menghidupkan fitur ini tanpa adab sehingga ana merasa terzalimi. Misal, beliau menanyakan sesuatu kemudian setelah dibalas beliau menghilang. Padahal ana tahu beliau sedang online. Apakah jika ana memutuskan hubungan dengan orang seperti ini diperbolehkan? Barakallahu fiik. Saya mungkin merasa tersindir juga, bukan tersindir, ternasihati. Kalau saya fitur WA saya tidak diaktifkan kayak gitu. Tetap kalau sudah terbaca corak 2 warna biru ya, warna biru. Karena ada orang yang itunya dimatikan. Jadi mau terbaca mau tidak terbaca nggak kelihatan ya. Ada yang begitu?
Ada. Kalau saya di on kan. Jadi orang tahu bahwa WA-nya itu sudah dibaca, tapi tidak saya jawab. Ada berapa kemungkinan? Kemungkinan pertama itu pertanyaan, atau apalagi yang lebih ngeri. Curhat, panjang, macana ge haror ya. Kebayang ngebalesnya, minta dalil segala. Dia mengira hanya dia yang begitu, padahal sehari puluhan. Bisa habis waktu kita, bisa compare jempol saya. Makanya saya sering umumkan, tidak menerima pertanyaan curhatan melalui WA atau SMS. Kalau zaman baheula, belum ada WA, masih SMS. HP-nya juga belum semodern sekarang, kecil gitu ya. Suaranya juga polifonik gitu. Dan memori internalnya terbatas. Setiap ada SMS saya jawab, setiap ada SMS saya jawab. Suatu saat saya ngaji 2 jam, ternyata ratusan SMS yang masuk, begitu dibuka ngeheng. Karena dulu kan begitu ya, memorinya terbatas. Terlalu banyak yang masuk hang, madarat. Sejak saat itu kita umumkan gak nerima lewat SMS. Kalau mau telepon, kalau telepon insya Allah dijawab. Kalau gak dijawab berarti lagi ngisi, lagi di motor, lagi di WC, lagi tidur, lagi ada tamu gitu. Nanti kalau sudah relax dijawab. Sekarang juga begitu. Jangan beranggapan hanya antum sendiri yang nanya lalu kita relax. Enggak, banyak. Sampai ada yang bertanya, saya buka. Kadang dibaca, kadang tidak. Tapi dijawab mah enggak. Mau dibaca, mau tidak dijawab. Ada orang yang enggak sabar. Ada yang salah dalam pertanyaan saya Ustadz sampai dibiarkan. Untuk apa Ustadz punya HP kalau tidak dijawab? Kesel kayaknya dia. Saya lebih kesel lagi. Nah, teleponlah maka saya jawab. Saya angkat walaupun telepon itu tidak dikenal namanya. Kecuali kalau telepon itu dari orang yang dikenal dan nyebelin. Saya kasih nama trouble, muskilah, jangan diangkat, liar, macam-macam tuh yang begitu. Begitu muncul liar, tidak diangkat. Begitu muncul trouble, nggak diangkat. Begitu muncul sebel, nggak diangkat gitu. Kalau ada yang nyebelin, ada yang memang seperti itu. Muter-muter liar, sudah dikasih nasihat begini, tapi Ustadz ngebantah. Ini ngajak debat apa konsul? Yang kayak begitu mah, iya, tidak diblok. Tapi ketika nelpon tidak diangkat. Ya. Nah jadi husnudzonlah, kalau umpama kita nge-WA terus tidak dijawab padahal sudah dibaca atau sedang terlihat online, husnudzon. Mungkin belum memungkinkan. Mungkin masih sibuk. Atau terlupakan. Kadang saya umpamanya lagi ngobrol. Ada WA masuk. Saya buka, saya baca sepintas. Nanti akan dijawab. Tapi lah nanti setelah ngobrol. Pleng, lupa. Tidak terjawab. Mungkin saja begitu, bukan sengaja. Ya, bila perlu silakan WA lagi. Ya, saya bisa menjawab WA dari orang-orang tertentu saja. Tidak dari semua orang. Kalau WA orang itu dijawab berarti orang itu spesial dalam pandangan saya. Seperti itu. Kalau tidak dijawab berarti biasa. Gitu ya. Maksud spesial itu ada hubungannya dekat atau memang ada keperluan sesuatu. Ya. Kalau jelas ikhwan panitia, ikhwan yayasan, kru di sini, termasuk akhwat panitia yang suka nge-chat saya jawab. Karena ada keperluan, gitu ya. Tapi kalau ada ikhwan, yayasan, ikhwan dekat, nanya lewat WA, tidak dijawab. Kalau nanya ya, atau konsul. Konsul langsung, nanya langsung telepon. Ikhwan akhwat boleh bertanya bebas ke saya tapi lewat telepon. Insya Allah diangkat ya.
Boleh nggak saya memutuskan silaturahim, maksudnya diblok? Silakan blok aja. Tapi berisiko. Nanti orang yang diblok tersinggung, kenapa saya diblok? Saya nggak jawab, kan saya ada uzur begini ya. Sebaiknya tabayun untuk memastikan alasannya. Jika ada saudara dekat yang hobi meminjam pinjol yang syarat dengan riba, sudah dibantu dilunasi tapi diulang lagi, apakah harus dibantu lagi? Enggak boleh. Membantunya ta'awun alal ismi wal udwan. Kita hanya boleh bahkan harus membantu orang yang terjerat riba kalau dia sudah tobat. Ketika dia riba, dia nggak tahu hukum riba. Jadi bukan menyengaja tahu haramnya riba dilanggar, bukan. Tapi dia belum tahu riba itu haram. Ternyata setelah berlangsung lama tahu ini belum lunas. Silakan bantu. Dia ingin segera lulus karena ingin tobat. Silakan bantu. Tapi kalau umpamanya dia susah membayar lalu dikejar-kejar debt collector, minta tolong ke kita, ingin bebas, tapi tidak meninggalkan riba, setelah lunas pinjam lagi yang lebih gede. Jangan dibantu. Biarkan dia terhukum atas kesalahannya dengan masalah yang dia alami. Dia ditelepon debt collector, didatangi, dikejar-kejar kayak gitu, biarkan. Semoga kapok. Itu baru hukuman dunia, belum hukuman akhirat. Orang yang terjerat dalam riba, dia mengajak perang kepada Allah dan Rasul. Masa yang kayak gitu dibantu ya? Itu namanya ta'awun alal itsmi wal udwan. Sekali lagi kita boleh membantu orang yang terjerat riba kalau dia mau tobat. Dia menyesal dan ingin segera lepas, baru dibantu. Bagaimana kita menyikapi teman yang merasa keimanannya sudah lebih baik, lebih merasa sudah nyunnah, dan melihat orang di sekitar yang belum sunnah, beliau suka mencibir atau menegur dengan cara terang-terangan sehingga merasa tidak nyaman. Kalau kita sudah memahami Quran Sunnah, sudah merasa berpegang teguh kepadanya, boleh enggak berbangga-bangga? Perintah Al-Quran. Allah menyatakan bifadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un. Atas karunia dan rahmat Allah yang Allah berikan kepadamu, silakan kamu berbangga-bangga. Itu lebih baik daripada harta yang mereka kumpulkan. Dan rahmat dan karunia Allah terbesar adalah hidayah sunnah. Boleh. Nah, maksudnya bangga itu bukan ujub, bukan. Farah, gembira dengan hal itu. Bukan ujub, bukan takabur, beda lagi. Tapi kalau ujub dan takabur, apapun alasannya, apapun menjadi penyebabnya haram, tidak boleh. Ujub dan takabur adalah karakter yang Allah benci. Harus dibedakan antara ujub dan takabur dengan berbahagia dengan karunia Allah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh mencibir, merendahkan, menghinakan orang yang terjatuh dalam kesalahan. Baik kesalahannya bid'ah ataupun maksiat. Sebab sunnatullah, siapa yang mencibir orang yang terjerumus ke dalam kemaksiatan, dia akan terjerumus ke dalam maksiat yang dia cibiri itu. Tapi yang harus kita lakukan adalah berdoa, alhamdulillahilladzi afani mimma ibtala wa faddalani ala katsiri mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan saya dari musibah yang menimpamu. Dan musibah terbesar adalah kemaksiatan. Berdoa, minta agar Allah menyelamatkan kita. Oleh karena itu ketika Abu Darda melihat orang mencela kawannya yang terjerumus ke dalam dosa dan maksiat,
Abu Darda berkata, bagaimana pendapatmu kalau temanmu ini masuk nyebur ke sumur? Apa kamu akan selamatkan atau akan celak? Akan diselamatkan. Demikian juga dia. Kalau orang berjalan sambil memegang HP. Di depan ada sumur kosong. Masuk ke sana. Karena kesalahan dia. Jalan sambil pegang HP. Apa yang kita lakukan? Apa ditanya, kenapa kamu sampai masuk sumur? Tadi saya jalan sambil nyoh HP jadi masuk. Nah terus dinasihati, rasain itu akibatnya. Terus dipapatahan. Makanya nanti lain kali ya, jangan gitu-gitu lagi. Keburu mati itu orang. Jadi yang dia butuhkan bukan celaan, bukan nasihat. Tapi menyelamatkan. Cari tangga, cari tali, cari cara untuk ngangkat dia. Setelah diangkat, mungkin dia stres. Setiap orang bersalah sudah terhukum dengan kesalahannya sebenarnya. Dia stres, dia ada yang keseleo, ada kedinginan karena terendam air di bawah. Kita nyamankan dulu. Setelah beres nyaman, ditanya, itu sampai nyebur tadi gimana? Saya jalan sambil pegang HP. Baru dinasihati, ini pelajaran. Besok jangan gitu lagi. Dia akan nerima, iya saya kapok. Jadi kalau ada orang terjerumus ke dalam maksiat, nggak boleh dicela dengan kemaksiatannya. Sadarkan dulu, nasihati dulu, jangan dicela. Kalau mencela, kita akan terjerumus ke dalam kemaksiatan yang sama, ya. Nggak boleh. Jika kita dianjurkan bergaul dengan kawan yang baik, apakah itu berarti kita jadi gampang menilai orang? Gampang menilai orang. Taib. Sebenarnya setiap kita bisa menilai baik buruknya kawan kita atau orang lain, betul ya? Yang tidak boleh adalah, tapi itu untuk diri sendiri. Dalam arti kita pakai penilaian kita untuk memilih siapa yang lebih pantas kita dekati, siapa yang harus kita hindari. Itu harus, setiap orang begitu. Yang tidak boleh adalah penilaian itu diungkapkan. Kamu baik, ini buruk. Saya mau bersahabat dengan kamu, tidak mau bersahabat. Diungkapkan, ya membuat tersinggung. Jadi menilai orang lain dengan penilaian baik dan buruk sesuatu yang mesti, yang harus. Ya. Seperti di sekolah kita tahu teman-teman sekelas kita ada yang pinter, ada yang bodoh, ada yang baik, ada yang jahat, kan gitu ya. Kita bisa menilai, ya bisa menilai dari kelakuan sehari-hari. Lalu itu dipakai untuk memilih mana kawan yang layak kita tanya karena kepandaiannya, mana kawan yang layak kita ajari karena kebodohannya. Jadi menilai orang harus. Yang tidak boleh penilaian itu dijadikan sebagai alat untuk mencela, memojokkan. Kamu mau bodoh, nilainya juga saya tahu 2, 3, bahkan 0 gitu. Itu yang tidak boleh. Celaan. Adapun setelah kita tahu bahwa dia bodoh, kita ajari, bagus. Ada nggak penilaian bahwa dia bodoh? Ya pasti ada. Dalam hati dia bodoh. Dari mana tahu? Nilainya. Ketika ditanya oleh guru, kerjaannya apa? Nggak pernah belajar, gambar-gambar. Kalau sekarang mah main game terus gitu ya. Bodoh nih orang. Jangan dicela, tapi diajari, dibimbing. Dan tindakan itu berawal dari penilaian kita kepada orang lain. Menilai orang lain baik buruk gak masalah. Yang tidak boleh adalah mencela orang yang kita anggap buruk, baik di hadapan dia apalagi di hadapan orang banyak. Itu yang tidak boleh. Sebelum berteman kita jadi mengira-ngira dulu apakah ia soleh atau tidak. Padahal bisa jadi penilaian kita salah dan berujung suudzon. Betul, mungkin kita salah, kita anggap dia baik.
Kalau di belakang kita buruk. Gak masalah kalau itu. Anggaplah dia baik. Adapun di belakang kita dia buruk, itu luar tanggung jawab kita. Kaidah menyatakan, fahkum bidawahirikum walatahkum bisarairikum. Hukumi orang dengan apa yang nampak. Jangan dihukumi orang dengan apa yang tidak nampak. Baik yang nampak itu yang terlihat, yang tidak nampak itu yang di belakang, atau yang batinnya hatinya itu bukan ranah kita. Jadi nilai baik buruknya orang dilihat dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Di belakang itu kita nggak tahu. Adapun kalau orang di hadapan kita buruk, ya sudah berarti memang dia buruk. Ada kemungkinan, ada mungkin nggak orang di hadapan kita buruk, di belakang kita soleh? Mungkin? Rada nggak mungkinnya. Kalau di belakang kita soleh, di depan kita soleh, di belakang buruk, mungkin? Mungkin. Kalau di hadapan kita buruk, ya dia mah pura-pura buruk, di belakang kita mah soleh. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Nah, kalau di hadapan kita dia buruk, lalu kita nilai buruk, bukan suudzon, karena dzon itu dugaan. Ini bukan dugaan, tapi fakta, ya enggak? Memang kita lihat dia buruk, kita lihat dia berdosa, kita lihat dia bermaksiat, kita lihat dia melakukan pelanggaran terhadap larangan. Lalu kita nilai buruk, itu bukan suudzon, karena dzon itu dugaan tanpa fakta, tanpa bukti. Ini ada fakta, ada bukti yang kita lihat, bukan dzon tapi yakin. Oh siapa tahu di belakang mas soleh. Ya mungkin soleh, tapi minimal walaupun soleh di belakang di hadapan kita buruk, tetap saja buruk. Nah seperti itu. Kalau manusia seperti kapas, senang meniru sekitar, bagaimana jika orang yang ditiru merasa terganggu atau kurang nyaman karena orang-orang meniru terlalu banyak? Saya pikir nggak akan ada kalau kebiasaannya ditiru lalu dia nggak sukanya, nggak, malah bangga biasa nama. Kebiasaan saya jadi ditiru banyak orang, biasanya bangga. Nggak mungkin ada orang terganggu tidak suka kalau kebiasaannya ditiru orang. Apalagi kebiasaan baik, kebiasaan buruk juga ditiru, bangga dia. Bagaimana cara menghadapi lingkungan yang biasa ingin tahu kehidupan pribadi kita secara berlebihan? Orang-orangnya kepo gitu ya. Kalau umpamanya kita dikepoin dan sampai menyangkut ranah-ranah pribadi, ya jangan dijawab. Nasihati saja. Mungkin kebiasaan di kita di Sunda kepo ya. Kalau di negara lain kepo itu sesuatu yang tabu. Kalau ketemu dengan orang Timur Tengah, orang Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Oman dan seterusnya, jangan coba-coba nanya tentang istri. Istri orang mana, berapa tahun. Terus singgung berat itu. Kalau kita mah di Sunda, udah nikah belum gitu ya. Sudah istri teh orang mana? Seneng kan? Bagaimana kabar istri di rumah? Seneng. Kalau kita bertanya kepada mereka, istri sedang apa di rumah, baik-baik saja kah? Tersinggung. Ngapain kamu nanya-nanya istri saya? Caper gitu kan? Nggak boleh tersinggung. Jadi di negara tertentu atau mungkin di Indonesia saya nggak tahu, di daerah tertentu dilarang keras kepo terhadap urusan orang lain. Kalau kita mah dari mana, mau kemana, ada apa gitu ya, itu sebenarnya nggak boleh. Karena memojokkan orang kepada situasi yang dilematis. Mau berbohong dosa, mau jujur malu. Apa yang dia lakukan itu bukan aib, bukan salah. Tapi kalau diketahui orang, malu. Umpama, ikhwan berangkat ke rumah, dari rumah, mau ke rumah akhwat, mau nazar.
sudah janjian. Ketemu kita, mau kemana? Coba, kalau mau terus terang malu ya enggak? Kalau mau bohong dosa. Jalan-jalan padahal mau nadhor. Apalagi setelah pulang nadhor ditolak gitu ya. Lesu, dari mana kelihatan lesu? Mau terus terang malu. Habis nadhor tapi ditolak. Mau bohong dosa. Biarkan mereka dengan rahasianya, ya. Bagaimana merespon sahabat yang kalau sedang ngobrol atau bersanda bisa sampai noyor kepada kita, kepala ngadegungkeun. Ya nggak boleh itu. Jadi jangan berlebihan sampai umpamanya menyakiti perasaan atau fisiknya. Seperti kelabakan para pelawak gitu ya, kalau agar menimbulkan kelucuan sampai menghina atau sampai ngajongklokeun, ketawa padahal dia menderita. Nggak boleh, walaupun hanya sekedar bercanda ya. Kadang merasa nggak nyaman tuh, pasti nggak suka ya. Jadi boleh bercanda tapi dalam batas yang wajar, jangan berlebihan. Dahulu ana bergaul dengan orang yang jauh dari agama. Setelah belajar, ana tidak pernah ikut acara kumpul-kumpul. Tapi malah dicap setelah belajar menjadi orang yang sombong. Harus bagaimana? Itu resiko. Sombong menurut mereka. Tapi bukan sombong menurut syar'i. Jadi batasan sombong menurut Allah dan Rasulnya berbeda dengan sombong menurut manusia. Kita nggak mau gaul lagi karena tidak mau terpengaruh disebut sombong. Kita umpamanya lagi jalan dipanggil, dari mana ke mana, diam saja, disebut sombong. Padahal tuli. Kata Rasul SAW, sombong itu batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran, menghinakan manusia, itu sombong. La yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Enggak akan masuk surga orang yang dalam dirinya ada sombong walaupun sekecil debu. Para sahabat bertanya, ada orang suka pakai pakaian bagus, sandal bagus, sombong enggak? Kata Nabi, tidak. Karena Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqq wa ghamtun. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu sombong menurut syariat. Biarkan orang melihat sombong menurut versi mereka, selama tidak sombong menurut Allah dan Rasulnya nggak masalah. Ya, beda penilaian karena beda pemahaman, juga beda tolak ukurnya. Tolak ukur kita Quran Sunnah. Tolak ukur mereka akal dan perasaan hawa nafsu mereka. Gak masalah, itu bagian dari resiko dari hijrah ya. Kalau hijrah pasti ada resiko. Dijauhi, dibenci oleh kawan dekat kita yang dulu bersahabat dengan kita, itu bagian dari resiko. Bagaimana cara kita menyikapi orang tua yang hanya bisa nyuruh tapi dirinya tidak melakukan dan selalu marah jika tidak sesuai. Taib. Ini orang tua sendiri, ayah dan ibu ya. Pertama, kalau karakter ayah dan ibu, dua di sini yang buruk yang diungkapkan. Pertama, menyuruh sesuatu tapi mereka tidak melakukan. Yang kedua, sering marah-marah. Pertama dulu, kalau suruhan itu suruhan yang bagus, lakukan. Walaupun mereka tidak melakukan, kamu sholat tapi mereka tidak sholat, lakukan. Kamu ke masjid tapi bapak tidak ke masjid, lakukan. Kalau umpamanya kamu baca Quran, gak pernah baca Quran tapi mereka gak pernah baca Quran, baca Quran.
Nah, bagus kalau umpamanya menyuruh bapak ke masjid, ayo pak bareng-bareng aja. Kalau bapak mau capek gitu, jangan dipaksa, biar nanti marah. Ya biarkan saja, kita yang sendirian ke masjid sambil doakan semoga bapak dapat hidayah. Ngaji kamu gak pernah kelihatan baca Quran. Ayo bareng-bareng ajari saya. Kalau salah panjang pendeknya tajwid makhrajnya gitu ya, ajari, ngajak. Kalau dia umpamanya kamu ajalah, ya udah kita aja ngaji, perdengarkan kepada mereka, doakan semoga dapat hidayah. Ya, itu poin pertama. Kalau yang diperintahkannya kebaikan, walaupun mereka belum melakukannya, laksanakan saja. Itu baik. Kedua, bagaimana kalau sering marah-marah? Pertama, pasti ada sebab. Hal pertama adalah hindarkan, jangan sampai kita melakukan perbuatan, mengucapkan ucapan yang membuat mereka marah. Dan gak akan mungkin marah tepupupu hati. Jadi pertama hindarkan. Yang kedua, kalau dia marah atas kesalahan kita, pertama akui kita salah. Kedua minta maaf. Ketiga berjanji tidak mengulang. Insya Allah dengan begitu reda marahnya ya. Dan segera lakukan umpamanya apa yang dia inginkan. Kalau dia marahnya karena kita ini umpamanya lelet disuruh nyuci piring. Lelet, marah ya, cek segera, aduh punten bu, insya Allah segera gitu ya, maaf, bereskan. Bila perlu kasih bonus. Setelah nyupir kita ngepel, dia akan senang, beres marahnya. Jadi hindarkan apa yang membuat dia marah, dan kalau sudah kadung dia marah karena kesalahan kita, akui, minta maaf dan perbaiki. Yang membuat orang tambah marah adalah kalau kita salah, tidak ngaku salah, tidak minta maaf, merasa benar, ngeyel di atas kesalahan, itu bikin marah. Tadinya marahnya itu ala kadarnya ketika kita salah, bisa berlipat 10 kali karena kita ngeyel di atas kesalahan kita. Tidak merasa salah, tidak minta maaf, itu yang lebih membuat orang lain marah. Hindarkan itu dengan cara akui salah, minta maaf, perbaiki. Ya, insya Allah akan berubah. Terakhir ya. Ana mau bertanya mengenai wasiat dari suami ana yang baru meninggal. Allah yarham. Semoga Allah rahmati, dikasih nikmat kubur, dihindarkan dari azab kubur. Di dalamnya beliau memberikan sebidang tanah, namun semua harta peninggalan suami ada di putra-putrinya. Apakah wasiat tersebut termasuk hutang dari orang yang telah meninggal? Bukan. Sedangkan pembagian waris tidak dilakukan secara syar'i, bahkan anak sebagai istrinya tidak mendapatkan hak anak. Bagaimana anak harus bersikap? Istri tidak boleh memperoleh wasiat. Demikian juga anak-anak. Karena mereka ahli waris. La wasiyata lil warith. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Karena ahli waris akan peroleh warisan sesuai dengan ketetapan syar'i. Kalau seorang suami meninggal, ada beberapa ahli warisnya. Kalau masih ada ibunya bapaknya, ibu bapak dari suami ini dapat. Ya, siapa lagi? Istrinya. Istrinya dapat 1/8 kalau punya anak. Istrinya dapat 1/8 dari harta peninggalan suaminya, dan anak-anaknya kalau terdiri dari laki-laki dan perempuan maka dapat asobah, sisa. Sisanya dibagikan ke anak-anaknya, laki-laki dapat 2 bagian dibanding anak wanita. Kalau ayah ibunya sudah tidak ada, ahli warisnya cuma 2, istri sama anak-anak. Istri 1/8, 7/8 bagi ke anak-anaknya, laki-laki dapat 2 bagian dari wanita. Itu hak istri. Wajib diberikan. Kalau oleh putra-putri dikuasai tidak diberikan,
mereka mengambil harta yang bukan hak mereka. Bagaimana sikap si istri kalau nggak dapat apa-apa? Bilang ke anak-anak. Ini ketetapan syariat. Dosa kalau enggak. Zolim, karena pasti ada bagian yang tidak diberikan kepada yang berhak. Ya, tegaskan istri dapat 1/8. Dihitung saja berapa bagian dia kalau dapat 1/8. 7/8 silakan bagikan anak-anak. Sudah gitu aja. Kalau tetap tidak diberikan, boleh nggak dituntut secara hukum? Boleh kalau mau ya. Umpamanya minta bantuan ustadz setempat yang dipercaya oleh mereka, atau minta bantuan ke KUA setempat. Di KUA itu ada bagian yang mengurus masalah warisan. Konsultasikan, terus bagaimana langkah yang harus dilakukan oleh istri bila anak-anaknya kekeh tidak mau memberikan apapun. Tapi mas, anak-anaknya berarti anak istri ini juga ya. Atau kemungkinan anak tiri mungkin ya. Ini istri kedua mungkin. Istri pertama sudah meninggal, nikah lagi, ini anak-anak tiri. Biasanya mungkin anak tiri tidak memberikan haknya kepada ibu tirinya mungkin. Apa yang harus dilakukan? Konsultasikan ke aparat. Ya. Pertama ke desa dulu, di desa ada bagian konsultasi masalah ini. Kalau di desa nggak ada SDM untuk itu, biasa melibatkan ustadz yang terpandang di setempat. Kalau tidak ada, ke KUA. Di level kecamatan ada. Kalau nggak ada SDM yang mampu, biasanya minta bantuan ke atasnya. Mungkin kalau itu di kabupaten ke daerah kabupaten, kalau kota ke kota. Kalau masih tidak mampu juga, ke level provinsi biasanya. Kalau level provinsi juga tidak, biasanya mereka merekomendasikan menghubungi tokoh agama tertentu yang mereka percaya. Mungkin ke ormas, bisa ke organisasi Islam, Muhammadiyah, Persis, NU, Al-Irsyad atau yang sejenisnya. Dituduhkan biasanya ya. Kalau tidak diberikan juga, bagaimana langkah secara hukum? Konsultasikan ke ahli hukum. Saya nggak tahu apa yang harus dilakukan. Cukup ya, sampai di sini saja. Insya Allah kita lanjutkan kajian ini di sebulan yang akan datang. Dan nanti sore seperti biasa kita ada kajian amalan hati jam 4. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.